Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Prima dan Susilawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metabolisme zat gizi mikro. Dan perkenalkan, nama saya NR Syawaliyah Ramli dengan NPM 060, mahasiswa Unsil dari jurusan Gizi kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme zat gizi mikro, mineral kromium. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui mineral itu apa. Mineral merupakan senyawa non-organik yang dibutuhkan tubuh agar bisa berkembang dan juga berfungsi dengan normal. Nah, meskipun mineral mikro ini diperlukan dalam jumlah yang kecil, tapi fungsi mineral ini penting untuk sistem dan organ tubuh. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kromium. Pembahasan yang pertama mengenai definisi. Baik, apa sih kromium itu? Kromium merupakan sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Nah, kromium merupakan mineral mikro esensial yang berperan penting bagi tubuh. Kromium dalam makanan ataupun suplemen berbentuk kromium tripalen yang menunjukkan banyaknya oksidasi. Nah, kromium tripalen merupakan bentuk yang paling stabil, mudah diabsorpsi, aman, dan juga tidak toksik. Berbeda nih dari kromium heksapalen yang beracun, biasanya terdapat pada polusi industri. Nah, karena kromium tripalen ini terdapat pada makanan, suplemen, dan juga tubuh, yang pasti tidak akan mungkin untuk meracuni manusia. Selanjutnya, kromium tidak diproduksi oleh tubuh dan dibutuhkan dalam jumlah tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kromium ini terdapat sekitar 0,00003% dari berat badan tubuh. Nah, kadar kromium normal di dalam darah sekitar 0,12 sampai 0,67 mikrogram per liter dan paling banyak terdapat pada hati, getah bening, ginjal, dan juga tulang. Di dalam tubuh manusia dewasa pada umumnya mengandung 0,4 sampai 6 mg kromium dengan kadar yang lebih rendah umumnya dimiliki oleh individu yang berusia lanjut. Selanjutnya adalah sumber makanan dari kromium. Apa saja? Di sini terdapat beberapa kategori dari makanan tersebut, ada serealia, daging unggas dan juga ikan, dan juga ada kategori produk olahan. Untuk serealia, di sini terdapat sereal jagung, roti gandum utuh, beras putih, oatmeal, dan juga beras merah. Nah, untuk contohnya, roti gandum utuh sebesar 15 gram mengandung 0,8 sampai 1 mikrogram kromium. Nah, untuk kategori daging, unggas, dan juga ikan, di sini ada daging sapi, ayam, ikan, dan juga telur. Kita ambil telur 50 gram itu mengandung kurang dari 0,5 mikrogram kromium. Nah, untuk kategori produk olahan seperti keju, susu skim, susu segar, mentega, dan juga margarin, nah, mentega sebesar 15 gram itu mengandung 0,1 mikrogram kromium. Nah, untuk kategori selanjutnya apa saja? Ada buah, ada kategori sayur, dan juga kategori lainnya. Nih, untuk buah seperti apel, jus jeruk, dan pisang, contohnya di sini ada apel, 85 gram apel ini mengandung 1,4 sampai 7,5 mikrogram kromium. Nah, untuk sayur ada brokoli, kacang hijau, tomat, wortel, seledri, biji-bijian. Contohnya di sini ada kacang hijau, 20 gram itu mengandung 1,1 mikrogram kromium. Dan kategori lainnya seperti teh dan kopi, ragi, biskuit coklat chip. Nah, untuk teh dan kopi sebanyak 2,5 gram itu mengandung 4 mikrogram kromium. Setelah kita mengetahui sumber makanan, selanjutnya adalah asupan. Asupan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun keberadaannya tetap diperhitungkan untuk kromium ini. Nah, di sini ada tabel kategori asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dari kategori bayi dengan umur 0, sampai 6 bulan dan juga 7 sampai 12 bulan,
itu untuk anak laki-laki, bayi laki-laki dan juga bayi perempuan sama. Untuk 0 sampai 6 bulan sekitar 0,2 mikrogram per hari, dan untuk 7 sampai 12 bulan sekitar 5,5 mikrogram per hari. Nah, untuk kategori anak-anak 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 8 tahun, dan juga 9 sampai 13 tahun, di sini sama untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Contohnya untuk anak yang umur 4 sampai 8 tahun itu sebesar 15 mikrogram per hari. Nah, ada juga kategori remaja umur 14 sampai 18 tahun. Untuk remaja laki-laki sebanyak 35 mikrogram per hari dan juga untuk remaja perempuan sebanyak 24 mikrogram per hari. Dan untuk kategori dewasa usia 19 sampai 50 tahun sebanyak 35 untuk laki-laki dan 25 untuk perempuan. Nah, ada juga untuk wanita hamil 18 tahun ke bawah dan juga 19 tahun ke atas sekitar 29 sampai 30 mikrogram per hari. Dan juga untuk ibu penyusui 18 tahun ke bawah dan 19 tahun ke atas sekitar 44 sampai 45 mikrogram per hari. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih, apa sih fungsi dari kromium ini? Yang pertama, kromium ini meningkatkan kerja hormon insulin dalam memindahkan dan mengendalikan glukosa ke dalam sel. Nah, kromium juga berfungsi menjaga metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sehingga mempercepat pembentukan energi. Nah, kromium meningkatkan keterikatan insulin, jumlah reseptor insulin, dan sensitivitas insulin pada tingkat seluler. Dan fungsi yang terakhir, kromium ini dapat meningkatkan massa otot, penurunan lemak, serta memperbaiki glukosa dan kadar serum lemak pada pasien dengan ataupun tanpa diabetes. Nah, berikut ada peran dari kromium nih. Ada 3 peran. Yang pertama, metabolisme glukosa. Yang kedua, sekresi insulin. Yang ketiga, metabolisme asam nukleat. Yang pertama, kita bahas peran metabolisme glukosa. Nah, kromium ini dapat meningkatkan intoleransi glukosa pada orang dengan gangguan toleransi glukosa jika memiliki status kromium suboptimal. Lalu untuk peran sekresi insulin, kromium ini terlibat dalam merangsang aktivitas insulin pankreas atau dalam produksi reseptor insulin dan untuk meningkatkan efektivitas insulin. Nah, adapun peran yang terakhir sebagai metabolisme asam nukleat, di sini kromium tripalen terlibat dalam menjaga integritas struktural untai nuklir dalam pengaturan ekspresi gen dengan pengikatan kromium. Nah, selanjutnya ada metabolisme dari kromium. Di sini sudah terlihat gambar dari metabolisme kromiumnya. Nah, untuk yang pertama di sini kromium itu tersimpan di dalam darah dalam bentuk terikat pada transferin. Nah, kemudian kromium transferin kompleks ini terhubung dengan transferin reseptor dan masuk ke dalam sel. Setelah itu, ion kromium terikat oleh apokromodulin menjadi kromodulin. Nah, kromodulin ini kemudian mengikat reseptor insulin sehingga meningkatkan aktivitas dari reseptor kinase yang kemudian kerja insulin dapat meningkat. Selanjutnya di sini ada mekanisme efek potensial kromium pada aksi insulin. Nah, di sini sudah terdapat gambar mekanismenya, terlihat ada 4 tahap. Apa saja? Tahap yang pertama, insulin di sini mengikat dan mengaktifkan reseptor insulin. Nah, pada tahapan yang kedua, aktivasi reseptor insulin merangsang pergerakan kromium ke dalam sel. Nah, dan yang ketiga, kromium ini mengikat peptida yang dikenal sebagai apo low molecular weight chromium. Nah, tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, di sini low molecular weight chromium fungsional mengikat reseptor insulin dan meningkatkan aktivitasnya. Nah, di sini low molecular weight chromium itu merupakan zat pengikat kromium dengan berat molekul rendah. Nah, selanjutnya ada defisiensi atau kekurangan. Kekurangan kromium dapat mengakibatkan apa saja? Yang pertama, penurunan berat badan, neuropati perifer, trauma, dan juga stres. Lalu terjadi peningkatan konsentrasi glukosa plasma atau gangguan penggunaan glukosa yang disebut resistensi insulin. Nah, selanjutnya dapat mengakibatkan konsentrasi asam lemak bebas plasma yang tinggi dan juga
dapat mengakibatkan gangguan glukosa intoleran yang meningkat karena faktor usia dan kurangnya asupan kromium, serta meningkatnya metabolisme glukosa pada penderita diabetes dan dibutuhkan metabolisme karbohidrat dan juga lemak untuk meningkatkan kerja insulin. Nah, di sini, defisiensi kromium ringan merupakan faktor risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan kumpulan kelainan yang meningkatkan beberapa risiko, seperti penyakit jantung, hiperinsulinemia, resistensi terhadap glukosa, intoleransi glukosa, hipertrigliseridemia, atau konsentrasi trigliserida yang tinggi di dalam darah, penurunan konsentrasi HDL darah, dan juga hipertensi. Setelah kita mengetahui nih defisiensi dari kromium, selanjutnya kita juga harus mengetahui toksisitas dari kromium atau kelebihan kromium dapat mengakibatkan apa. Nah, jika saluran pencernaan terkontaminasi oleh kromium dalam jumlah yang besar, maka dapat menyebabkan kelenjar pankreas memproduksi insulin dalam jumlah yang besar juga. Hal ini dapat menghambat pemakaian glukosa oleh sel dan dapat terjadi pemecahan glikogen secara berlebihan yang disimpan di dalam hati dan juga otot. Selanjutnya terbagi ke dalam dua toksisitas, yaitu ada kromium tripalen dan kromium heksapalen. Yang pertama, toksisitas dari kromium tripalen. Di sini, kromium tripalen picolinat sebanyak 600 sampai 2400 gram dapat merusak kromosom pada sel, gagal ginjal, dan juga disfungsi hati. Menurut Noael, untuk kromium tripalen dengan 1000 gram per hari tidak memiliki efek samping dan tergolong aman. Nah, adapun toksisitas dari kromium heksapalen di sini, toksisitas paparan kromium heksapalen dapat terserap oleh kulit yang menyebabkan nantinya ulserelasi kulit, menyebabkan juga penyakit pernapasan seperti dermatitis. Nah, menelan asam kromat yang mengandung kromium mohon maaf, menelan asam kromat yang mengandung kromium heksapalen juga dapat mengakibatkan asidosis parah, perdarahan gastrointestinal, cedera hati, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi kromium ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa itu mengenai kromium. Terima kasih.